Timnas U17 menciptakan dua sejarah di Piala Asia. Kemudian siapa calon lawan Timnas U17 di perempat final? Bersama Bung Goldin, mari kita bahas. Timnas Indonesia sangat mengejutkan. Timnas U17 ini ya sangat mengejutkan, mampu melampaui kakak-kakaknya yaitu Timnas U20 lolos ke Piala Dunia. Lantas apa saja yang menarik? Yang menarik adalah yang pertama, Timnas Indonesia memberikan kejutan pada saat mengalahkan Korea Selatan di pertandingan pertama, pertandingan krusial, pertandingan yang berat, tapi Timnas Indonesia mampu melaluinya dan meraih hasil positif 3 poin, sehingga Timnas Indonesia berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia di pertandingan kedua. Yang kedua adalah Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia secara otomatis, tidak melalui jalur tuan rumah, ini melalui jalur kualifikasi. Memang persiapannya Timnas Indonesia itu sejak dari Piala AFF U16 kemarin ya, berjenjang terus, berlanjut, persiapan TC, kemudian segala macam, seleksi Piala Asia melawan Kuwait, kemudian dan lain-lain, akhirnya diseleksi lagi, TC lagi, beberapa bulan di Qatar, akhirnya menunjukkan penunjukan kualitasnya di Piala Asia kali ini. Dan ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa menurut Boeing, walaupun memang pesertanya ditambah, Timnas Indonesia hanya membutuhkan 2 kemenangan untuk lolos ke Piala Dunia, tapi ini merupakan sebuah prestasi karena kita berhasil mengalahkan Korea di pertandingan pertama yang notabene Timnas Indonesia tidak diunggulkan dalam pertandingan tersebut. Lantas siapa lawannya nanti jika Timnas Indonesia lolos ke babak perempat final? Karena sebenarnya Timnas Indonesia sudah lolos ke babak perempat final, tapi kan menunggu apa? Menunggu hasil Timnas Indonesia melawan Afghanistan. Sedangkan di pertandingan lain Korea Selatan pun menang 6-0 melawan Afghanistan, yang artinya saat ini Timnas Indonesia menjadi pemuncak klasemen. Jika Timnas Indonesia nanti bisa mengalahkan Afghanistan di pertandingan terakhir, yang otomatis Indonesia nanti akan menjadi juara grup dan kemungkinan nanti runner up diisi oleh Korea Selatan karena nanti akan berhadapan Yaman, dan Bung Goldin meyakini bahwa nanti Korea Selatan tidak akan kesulitan untuk mengalahkan Yaman. Nah, nanti skemanya bagaimana? Skemanya adalah nanti Timnas Indonesia kalau misalkan menjadi juara grup akan bertemu dengan runner up dari grup D. Sedangkan Korea Selatan jika nanti mereka menjadi runner up akan bertemu juara grup D. Nah, untuk grup D sendiri ini diisi oleh negara-negara yang pertama adalah Iran yang sempat mengalahkan Timnas Indonesia di laga uji coba. Kemudian ada Oman, ada Tajikistan, ada Korea Utara. Untuk di pertandingan pertama itu Oman kalah 2-1 melawan Tajikistan, sedangkan Iran bermain 1-1 dengan Korea Utara. Jadi ini grupnya ini masih ketat nih, belum ketahuan. Kalaupun nanti misalkan Timnas Indonesia harus bertemu, kalau menurut Bung Goldin itu bisa saja nanti bertemu dengan Iran ataupun Korea Utara, karena di grup ini menurut Bung Goldin kedua tim ini sangat kuat ya. Bisa saja nanti bertemu juga dengan Tajikistan. Kalau misalkan Oman sepertinya sulit untuk lolos ke babak selanjutnya. Jadi itu ya gambaran nanti jika Timnas Indonesia nanti lolos ke perempat final, itu pasti bertemu dengan tim kuat antara Korea Utara ataupun melawan Iran. Untuk melawan Iran sendiri sebenarnya sudah saling tahu, tinggal nanti bagaimana mental pemain menghadapinya pas di pertandingan. Jadi itu ya, Timnas Indonesia U17 ini melampaui sejarah dari Timnas U20. Kesalahan Timnas U20 apa sih pada saat kemarin? Menurut Bung Goldin adalah kesalahannya pada saat melakukan persiapan itu terlalu diekspos, mengadakan pertandingan mini itu ditayangkan di TV, sedangkan tim lain itu mungkin sudah memantau cara permainannya, siapa pemain yang berbahaya, sehingga sepas di Piala Asia itu seperti terkunci. Beda dengan Timnas U17 ini yang agak tertutup ya. Memang melakukan banyak uji coba tapi tidak disiarkan di TV. Jadi pemain-pemain ini tidak terlalu terdeteksi kekuatannya. Jadi bisa bermain enak gitu, tidak terkunci pada saat seperti Timnas U20. Mungkin ini bisa dicoba nanti ke depannya buat timnas generasi lainnya. Kalau misalkan nanti sedang persiapan, kalau bisa jangan diekspos lah laga-laga uji cobanya, karena nanti itu bisa dipelajari oleh tim musuh kita, sehingga nanti pas kita di pertandingan kita tidak
bisa leluasa karena sudah terkunci pergerakannya. Jadi itu aja ya sejarah timnas U17 di Piala Asia ini, dua sejarah. Kemudian calon lawannya sudah Bung Goldin jelaskan tadi, dan juga Bung Goldin nitip kepada timnas nanti kalau misalkan persiapan terakhir jangan diekspos laga-laga uji cobanya karena itu bisa berbahaya buat timnas Indonesia. Jadi senjata makan tuan. Jadi itu aja. Salam timnas Indonesia.